Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang paradoks matematika. Ada yang tahu nggak nih paradoks matematika itu apa? Yuk langsung simak videonya ya. Paradoks dalam matematika. Matematika tidak selamanya membahas tentang angka. Dalam matematika juga dibahas masalah logika yang biasanya tersusun atas pertanyaan-pertanyaan atau premis-premis, serta memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, ditemukan banyak premis-premis yang memiliki dua nilai kebenaran sekaligus. Sesuatu yang sama, tapi memiliki kebenaran yang berbeda. Sesuatu yang benar sekaligus salah. Kondisi seperti inilah yang dikenal dengan istilah paradoks. Kata paradoks berasal dari bahasa Latin paradoxum, para yang artinya dengan cara atau menurut, dan doxa yang artinya apa yang diterima. Nah, paradoks juga sering disebut antinomi karena melanggar hukum prinsipum kontradiksionis. Contoh sederhananya adalah sebagai berikut, misalkan A sama dengan B. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan A, sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan A dikalikan dengan B. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan B kuadrat, sehingga diperoleh A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikali B dikurangi B kuadrat. Nah, lalu kedua ruas ini kita faktorkan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B sama dengan B dikalikan dengan A dikurangi B. Nah, karena kedua ruas ini sama-sama memiliki A dikurangi B, maka kedua ruas ini kita bagikan dengan A dikurangi B, sehingga didapatkan A ditambah B sama dengan B. Nah, karena dari atas ini A sama dengan B, maka kita substitusikan A sama dengan B. Diperoleh B ditambah B sama dengan B. B ditambah B ini kan sama dengan 2B. 2B sama dengan B. Lalu kedua ruas kita bagi dengan B, sehingga diperoleh 2 sama dengan 1. Dari contoh tersebut didapatkan bahwa 2 sama dengan 1. Kita tahu hal ini tidak benar karena jelas 2 tidak sama dengan 1. Namun, langkah-langkah di atas sangat struktural. Pada saat pembagian dengan A dikurangi B, sebenarnya kita melakukan pembagian dengan 0. Karena apa? Karena A sama dengan B, maka A dikurangi B sama dengan 0. Sementara dalam matematika, pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Jadi, bukti yang terlihat logis di atas sebenarnya adalah salah. Beberapa jenis paradoks yang lain diantaranya yang pertama ada paradoks Epimenides. Paradoks ini pertama kali diungkapkan oleh Epimenides sekitar abad ke-6 Masehi. Paradoks ini berbunyi, Epimenides si orang Kreta mengatakan bahwa semua orang Kreta adalah pembohong. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu jika Epimenides berkata benar, berarti ia bukan pembohong. Lalu kesimpulan yang kedua, jika Epimenides berkata tidak benar, berarti ia pembohong. Yang kedua ada paradoks Russell. Paradoks ini dikemukakan dan dirumuskan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1969. Isi paradoksnya adalah, bayangkan seorang pemangkas rambut di sebuah desa, tukang pangkas itu, kata Russell, hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut, jika tukang pangkas mencukur rambut orang desa itu dan tidak mencukur rambutnya sendiri, maka tukang pangkas itu seharusnya mencukur rambutnya sendiri. Tapi, jika tukang pangkas mencukur rambutnya sendiri, maka ia tidak dapat mencukurnya karena tukang pangkas hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Yang ketiga ada paradoks Galileo. Terdapat dua lingkaran berpusat sama bila lingkaran luar digelindingkan pada suatu garis sejauh satu putaran, sedemikian hingga titik A pada lingkaran luar sampai di titik B, maka jarak A ke B tentu sama dengan keliling lingkaran luar. Jika lingkaran dalam menempel pada lingkaran luar, maka lingkaran dalam juga mengalami satu putaran. Perhatikan bahwa titik C pada lingkaran dalam sampai di D sebagai akibat lingkaran luar yang digelindingkan. Ini berarti CD sama dengan keliling lingkaran dalam.
Dari logika di atas terlihat bahwa CD sama dengan AB. Dengan demikian, keliling lingkaran dalam itu sama dengan keliling lingkaran luar. Yang terakhir ada paradoks Zeno. Nah, paradoks Zeno ini dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu paradoks dikotomi, paradoks Achilles dan kura-kura, paradoks anak panah, dan paradoks stadion. Dalam paradoks ini, Zeno mengatakan bahwa dua benda yang saling mendekati butuh waktu yang lebih singkat untuk sejajar. Nah, itulah beberapa paradoks yang ada ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Sekian dan terima kasih.